Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi najtama'una fi hadzal maqam walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal islam wa bi ni'mati shihah wal afiyah ila hadhihi sa'atil mubarakah fi iqamati salatil jum'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib mengajak kepada semua jemaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah dan sekuat tenaga pula untuk menjauhi daripada larangan-larangannya. Di saat kita mampu melakukan hal tersebut, maka insyaallah kita masuk pada lingkaran takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ikhwanul muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita sebagai makhluk yang namanya manusia, proses perjalanan hidup manusia ini melintas daripada 5 alam. Awalan, paling pertama, kita hidup ada di alam ruh. Kemudian di alam ruh itu ada batasnya sampai kita dimasukkan ke alam rahim di perut ibu kita. Begitu pula di alam rahim ada batasnya sampai hitungan 9 bulan, 10 bulan ataupun 12 bulan. Lahirlah daripada alam rahim masuk ke alam berikutnya, yaitu alam dunia yang saat ini kita ada sekarang ini. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, umur umatku tidak akan jauh dari angka 60-70 tahun, alias kehidupan di dunia pun ada batasnya. Maka selepas daripada hidup kita di dunia ini, kita akan masuk pada alam berikutnya, yaitu alam kubur atau disebut alam barzah. Dikarenakan di alam itu kita akan mulai melihat hasil, mulai menyaksikan apa yang pernah kita perbuat di dunia ini, baik yang itu bagusnya ataupun yang jeleknya baru tampak dan kelihatan. Maka disebutlah alam barzah. Dan di alam kubur pun kita ada batasnya sampai hancurnya dunia ini dengan hari kiamat. Maka lepas daripada alam kubur, lepas daripada alam barzah, kita akan bangkit di padang mahsyar. Itulah awal kita akan menjalani kehidupan yang abadi, tidak ada batasnya dan tidak ada akhirnya, yaitu yaumil akhirah. Maka yang jadi pertanyaan kita sekarang, di saat para jemaah, para bapak, para abang bangkit di alam keabadian itu, dengan siapa kira-kira kita akan dibangkitkan?
Dunia masih ada batasnya, kubur masih ada batasnya, masih kesendirian. Di saat kita akan mengawali hidup kita untuk selama-lamanya, untuk abadi, tanpa ada ujung, tanpa ada akhir. Biman bu'ista, dengan siapa kita akan dibangkitkan? Nah, maka jawabannya khutbah kali ini sesuai dengan tema yang tadi disampaikan. Dengan siapa kita dibangkitkan? Jawabannya jemaah ada di hadis Imam Bukhari, ada di hadis Imam Muslim. Rasulullah SAW berkata kepada salah satu sahabatnya, anta ma'aman ahbabtah. Kau, kata Rasul, akan dibangkitkan, kau akan dikumpulkan ma'aman ahbabta, dengan orang yang kau cintai, dengan orang yang kau sayangi. Maka oleh karena itu jelas pilihan kita dengan siapa kita akan dibangkitkan, dengan siapa kita akan dikumpulkan, ada pada pilihan kita di dunia ini. Siapa yang di dunia ini yang kita cintai? Maka andaikan kita salah mencintai orang, mencintai seseorang di dunia ini, dipastikan kita akan bangkit dengan orang yang kita cintai. Andaikan yang kita cinta itu istri kita, sampai 100% hidup kita untuk istri. Jika seandainya istri kita terlaknat, istri kita ini terjerat dengan yang namanya dosa, kemudian kesalahan, sehingga terseret dengan malaikat Jabaniyah ke jahanam, karena kita ada di sampingnya, kita bangkit dengannya. Anta ma'aman ahbabta, bapak siap ataupun tidak, abang siap ataupun tidak, akan terseret dengan istri kita masuk jahanam pula. Lalu bagaimana Ustadz kita menentukan pilihan? Pastikan pilihan kita dengan waktu yang singkat, 60-70 tahun. Kita harus memilih, kita harus menentukan sikap. Dengan siapa kita dibangkitkan? Maka kita harus menentukan pilihan. Kita bangkit, kita bangun, kita dikumpulkan, harus dengan orang yang dipastikan dijamin selamatnya. Harus dengan orang yang dijamin masuk surganya. Harus dengan orang yang dijamin selamat daripada api nerakanya. Man huwa ya Ustadz? Siapa dia? Tak ada lain, orang yang sudah dijamin masuk surganya, orang yang sudah dijamin selamat dari nerakanya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu tidak ada pilihan. Di waktu yang singkat ini kita harus menanamkan cinta, kita harus menanamkan sayang, kita harus menanamkan kepatuhan daripada diri kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu-satunya orang yang sudah dijamin akan masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustadz caranya supaya kita termasuk orang yang mencintai Rasul? Kan orangnya sudah tidak ada, orangnya tidak bisa dijumpai, orangnya sudah tidak bisa dilihat. Andaikan ada Ustadz, saya bisa torehkan darah saya sampai kering untuk membela baginda Rasul. Saya bisa korbankan harta saya sampai habis seperti para sahabat untuk membela Rasul. Tapi dengan apa sekarang saya bisa perjuangkan bahwa saya cinta kepada Rasul? Maka jawabannya ada pada perkataan Rasul jemaah. Kata Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man, siapa saja, ahabba sunnati, dia itu mencintai, menyukai kebiasaan hidupku, mencintai, menyukai kebiasaan keseharianku. Faqad ahabbani, qad masuk ahabbani pada fi'il madi, maknanya litahqiq, sungguh, nyata, jelas orang itu mencintai aku. Maka jika dia sudah nyata dan jelas mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dipastikan siapa tuh orangnya, seburuk apapun tuh orangnya, kana ma'i fil jannah, akan bersama aku di surga. Jadi kuncinya perjuangan kita gampang sekarang jemaah. Apa? Buktikan cinta kita kepada Rasul melalui mencintai daripada sunnahnya, mencintai kebiasaan kesehariannya. Lalu apa Ustadz yang harus kami buktikan?
Sementara kan begitu panjang kehidupan Rasul, keseharian Rasul begitu banyak yang diperbuat dalam hidupnya. Para ulama sudah merangkum jemaah dengan berbagai macam hadis tentang kebiasaan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan dalam kesehariannya. Catat oleh jemaah, ada 7 kebiasaan harian Rasul yang sepanjang hidupnya tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul. Manua ya Ustaz, apa kebiasaan daripada kehidupan Rasulullah yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah dalam sepanjang kehidupannya? Ada 7 kebiasaan tersebut jemaah. Yang pertama adalah solat berjamaah. Yang kedua solat tahajud, solat malam. Yang ketiga solat duha. Yang keempat baca Quran fi khariji solah, di luar solat. Kan di dalam solat ada bacaan solat, bukan itu fi khariji solah, di luar solat. Kemudian sodakotun fi kulli yaum, bersedekah setiap hari. Yang keenam dawamul wudu, selalu menjaga dan memiliki wudu. Kemudian zikrullah fi kulli sa'ah, Rasul selalu bergetar lidahnya setiap saat, setiap waktu zikrullah, alias keluar masuk napas Rasul Allahu Allahu Allahu. Apalagi zikir pada sholat, apalagi zikir pagi dan sore. Maka inilah yang harus kita perjuangkan untuk mewujudkan pengakuan kita cinta pada Rasul, untuk membuktikan bahwa kita termasuk orang yang mencintai Rasul. Perjuangkan 7 kebiasaan harian Rasulullah ini ada dalam kehidupan kita semuanya. Berat Ustaz, apalagi sholat berjamaah, saya kerja. Tidak ada yang berat kalau ada cinta di hati kita. Kata Imam Al-Ghazali, al-asyik la yastaqilu khidmatan ala ma'syukihi walau masyakotan ala badanihi. Orang yang tertanam rasa cinta di hatinya, kata Imam Ghazali, la yastaqilu khidmatan ala ma'syukihi, tidak akan merasa terbebani, tidak akan merasa diberatkan. Khidmatan, untuk melayani, untuk mengikuti, untuk meniru, ala ma'syukihi, orang yang dicintainya. Walau masyakotan ala badanihi, meskipun akan menjadi beban berat untuk kehidupannya. Jadi kalau abang, kalau bapak masih ngatain berat berjamaah, berat bangun malam, berat tahajud, berat baca Quran, berat dawam wudu, berat sedekah tiap hari, berat berzikir, itu tidak ada cinta di hati kita. Sehebat apapun dan sebanyak apapun mulut kita katakan cinta kepada Rasul, itu bohong. Karena orang yang tertanam rasa cinta, dia akan menghidmah, dia mengikuti, dia melayani apa kebiasaan yang dia cintai. Tidak panjang kalam dari seorang khatib yang menyampaikan, kecuali kita perjuangkan 7 kebiasaan Rasulullah itu ada dalam kehidupan kita. Kalau khatib hanya bisa menyampaikan, kalau khatib bisa menceramahkan, maka kembali pilihannya pada diri kita. Waktu yang singkat 60-70 tahun ini untuk membuktikan bahwa ada cinta kita pada Rasul, bukan hanya di mulut, tapi bukti cinta ini kita buktikan mengikuti kebiasaan orang yang kita cintai. Baru itu namanya ahabbani, kata Rasul, dia mencintai aku. Siapapun kita bang, siapapun kita pak, sebrengsek apapun tuh orang, tapi yang 7 ini ada dalam hidupnya. Berjamaah tiap waktu, sholat malam tiap malam, sholat duha tiap hari, baca Quran di luar sholat selalu ada, dawam wudu, selalu bersedekah tiap hari, bukan besarnya, adanya sedekah tiap hari. Dan dia berusaha berjuang keluar masuknya napas dengan kalimat Allah, Allahu Allahu Allahu. Itulah orang yang akan bangkit, bangun dan dikumpulkan dengan baginda Rasul. Yang terakhir dari khatib, Allah berkata dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Qul, katakan olehmu Muhammad, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Paman syaa, siapa yang ingin mendapatkan kebenaran itu, fal yu'min, silahkan ambil dengan keimanannya. Wa man syaa, dan siapa yang tidak menginginkan kebenaran itu, fal yakfur, silahkan abaikan dengan kekufurannya. Begitu juga si khatib.
sudah menyampaikan bagaimana kita bisa memilih dan memilah supaya kita bisa bangkit, bangun dan dikumpulkan dengan orang yang dijamin masuk surganya, dijamin selamatnya. Maka kembali pilihannya kepada jemaah masing-masing. Sebelum ajal tiba, mudah-mudahan kita semuanya bisa membuktikan dan mewujudkan dalam kehidupan kita semuanya, di bawah 7 lapis langit, di atas 7 lapis bumi, berputar pada 7 hari, ada di 7 benua. Kemudian kita hidup pun disempurnakan dengan 7 lubang kehidupan di tubuh kita. Bahkan kita dibangkitkan di padang mahsyar di bawah sorotan 7 matahari. Ada 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah di padang mahsyar. 7 pintu surga, 7 pintu neraka. Kita selamatkan dengan 7 kebiasaan Rasulullah dalam kehidupan kita, ada sampai akhir kehidupan kita. Insyaallah kita bangkit ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti, dan kita bersama Rasul di surganya Allah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma ighfir ummata Muhammad. Allahumma sallim ummata Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Haqimis shalah.